apakah fossil fuel ini sudah akan mulai sunset? Atau mungkin kenapa sih dibilangin sunset? Emang udah terbenam nih? Oke, oke. Jadi kalau itu sih sebenarnya banyak ya yang sebenarnya dari zaman kapan ya? Dari tahun 2000-an juga saya baca berita tuh fossil fuel tuh sunset karena kotor lah, polusi gitu kan. Mhm. Ya memang benar sih, memang membuat polusi dan segala macamnya. Cuma kenyataannya eh, kita ini sampai sekarang itu nggak bisa lepas dari fossil fuel. Terlepas dari ini ya, terlepas dari isu-isu green energy ya. Mhm. Memang pasti trennya saya lihat arahnya memang ke sana, ke green energy gitu loh. Jadi solar panel, terus apa wind turbine, baterai. Jadi Mhm. memang arahnya ke sana. Cuma kalau dibilang sunset, kemarin kalau kalau ada teman-teman di sini yang nonton YouTube live-nya Mentor Baik tuh kita ada Mas Riza ya kalau nggak salah itu ada ngirim kasih apa namanya data pemakaian fossil fuel di dunia. Jadi di seluruh dunia gitu. Dan setelah dilihat-lihat ternyata ya sampai 2040 pun diproyeksikan akan tetap tinggi gitu pemakaiannya. Cuma berbarengan dengan green energy ini nih gitu loh. Karena kan mereka kalau saya tanya Mas Gibran, mungkin nggak sih kita lepas nggak pakai batu bara sama sekali atau lepas oil sama sekali? Kayaknya agak-agak mustahil lah ya Mas ya. Tiba-tiba hilang gitu, demand-nya hilang gitu. Kayaknya kan nggak mungkin gitu loh. Mhm. Jadi kalau dibilang sunset, saya nggak setuju sih sama sunset. Cuma kalau nanti trennya untuk ke green energy, saya setuju gitu. Mhm. Oke, kalau Gitu. transisi ke green energy, Mas Tipi setuju gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba hilang, nggak pakai sama sekali, mungkin itu sebuah ya dalam tanda kutip ya belum tentu terjadi juga ya. Karena kalau kita Ya. bicara soal juga, ya fossil fuel memang masih cenderung lebih murah ketimbang memang kalau kita lihat energi baru terbarukan yang secara investasinya juga cukup besar dan cukup mahal. Nah, kalau bicara soal fossil fuel yang kalau orang-orang bilangnya kan mulai sunset ya. Kalau saya sih juga kenapa sih lihat kondisinya saat ini bisa naik gitu dari kacamata Mas Steven kenapa? Untuk ini ya, apa coal oil gitu ya. All gas dan semua-semuanya itu kan sekarang harganya naik dan menjadi kontributor utama pendorong inflasi nih di seluruh negara-negara besar. Ya, jadi kita balik lagi ke tahun 2020, waktu dimana pertama kali pandemi mulai muncul gitu. Jadi waktu pandemi muncul, lockdown di mana-mana, itu membuat permintaan akan energi menurun. Jadi waktu itu coal sama coal sempat 50, oil yang parah ya, oil sempat minus ya, sempat sempat Benar. negatif kayaknya. Nah, tapi kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, sebenarnya mereka ini tambang-tambang batu bara, terus apa namanya offshore oil, itu sebenarnya sudah dalam kondisi under investment sebenarnya sejak tahun 2014 kalau nggak salah. Terakhir kali oil cetak all time high kan tahun 2014 tuh, seratusan ya. 2014 sampai 2013 gitu saya lupa. Lalu ditambah lagi sama apa namanya isu-isu ESG nih dari aktivis aktivis alam dari society sih sebenarnya. Jadi mereka tuh perusahaan-perusahaan itu tuh tertekan sama society ini. Jadi ceritanya panjang ke belakang sebenarnya bukan cuma karena apa namanya cetak uang aja. Jadi dari kondisi itu terjadilah under investment besar-besaran. Jadi banyak apa namanya perusahaan minyak tuh yang tutup gitu ya, yang perusahaan yang kecil-kecil, terus tambang-tambang batu bara banyak yang tutup karena waktu tahun 2015 juga sempat China tuh bikin kebijakan jadi untuk ngurangin polusi ya ditutup tuh banyak banyak tambang kecil yang bikin akhirnya waktu tahun 2016 harga batu bara naik lagi. Nah, cuma yang kali ini kenapa bisa begitu dahsyat? Triggernya ditambah
sama yang namanya QE, quantitative easing. Jadi sewaktu kemarin pandemi ada dicetak uang begitu banyak ya, 3 triliun dolar kalau nggak salah. Ya uang yang begitu banyak, ya kalau kita ngomong hukum ekonomi kan, harga itu dibentuk dari pembagian total uang beredar dibagi dengan supply kan. Nah, uangnya yang beredar di dunia itu begitu banyak gitu loh. Sedangkan supply-nya sedikit. Karena tambang-tambangnya itu udah under investment, udah banyak yang tutup gitu loh Mas. Dari zaman dulu gitu. Jadi ditambah sama QE itu uang-uang yang ada tersebar di dunia ini harus di hedge ya ke komoditi biasanya supaya nggak kemakan inflasi gitu loh. Jadi mereka juga masukinnya ke komoditi gitu loh. Akhirnya mendorong lah harga-harga komoditas ini, komoditas utama ya, jadi tinggi gitu loh. Sebenarnya saya sering nulis ini dari tahun 2020 sih di story, ngomongin soal fossil fuel energy ini. Kenapa? Karena menurut saya tadi, karena nggak mungkin demand-nya tuh tiba-tiba hilang gitu. Yang sekarang masalah adalah supply-nya yang kosong, supply-nya yang shortage. Sedangkan demand, kalau kita bicara recovery ekonomi, itu pasti akan naik lagi, akan akan ada gitu loh. Jadi karena supply-nya nggak banyak, jadi akhirnya menciptakan kondisi seperti ini, seperti sekarang ini gitu. Oke, Kak, tapi kalau Mas Stephen lihat sendiri, supply-nya sekarang seperti apa sih gambarannya? Apa memang shortage-nya itu dari sisi supply memang sangat besar sehingga tentunya mendorong ya kenaikan harga yang cukup besar juga? Oh, justru supply dari tambangnya itu tersendiri justru nggak besar Mas, justru kecil. Jadi gini, karakter dari perusahaan tambang itu kan sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah capital intensive, yang kedua adalah time intensive. Jadi yang pertama capital intensive, kalau kita ngomong capital intensive, perusahaan tambang itu tuh capex-nya gede banget, Mas. Perusahaan tambang itu susah banget, maksudnya untuk entry barrier untuk masuk ke sektor tambang itu nggak gampang karena modalnya gede banget. Dan salah satu yang membantu perusahaan tambang adalah financing. Jadi selama bertahun-tahun kalau perusahaan tambang mau ekspansi, mereka dibantu sama bank, sama financing gitu loh. Sedangkan masalahnya di sini nih Mas, masalahnya adalah bertahun-tahun tadi udah hampir 1 dekade, perusahaan fossil fuel ini susah banget dapat financing. Otomatis apa logikanya? Kalau mereka susah dapat financing, kebutuhan mereka untuk ekspansi itu susah, untuk tambang, untuk buka tambang baru kan, buka kalau mau tambang kan nggak segampang buka toko Mas. Ada rasio, ada kupas, ada jasa tambang dulu, dikupas dulu segala macam kan, pakai jasa rekayasa buat ngecek gitu yang mana yang ini bagus. Jadi itu butuh uang yang besar. Nah masalahnya mereka kesulitan dapat financing di sana. Jadinya sewaktu ini terjadi, anomali ini terjadi, mereka nggak bisa langsung buka tambang begitu aja gitu loh. Jadi supply-nya masih sulit. Dan yang kedua juga sama. Yang kedua time intensive. Apa nih maksudnya time intensive? Jadi kalau time intensive ini, ya itu tadi. Kalau perusahaan tambang mau buka tambang, dia nggak bisa langsung nambang, terus, nemu nih batu bara. Nggak bisa gitu. Mereka harus ada step-step tadi dulu. Jadinya, untuk ningkatin supply itu nggak segampang itu gitu loh. Apalagi tahun kemarin tuh kita masih kena berapa kali lockdown kan Mas. Jadinya supply chain-nya berantakan. Mengaruh juga ke kapal kan. Ngaruh juga ke kapal segala macamnya. Gitu. Jadinya makanya saya lihat supply-nya di sini yang bermasalah gitu loh. Demand-nya sih masih biasa-biasa aja karena belum recover banget gitu loh. Kita masih ada tahap awal untuk recovery ekonomi. Makanya saya rasa juga the Fed nih selama ini masih yaitu tarik ulur supaya kita tuh ngerem gitu loh, makanya mereka naikin suku bunga. Oke. Ini semakin seru perbincangan kita malam hari ini soal fossil fuel. Buat teman-teman juga yang sedang menonton Instagram Live ini,
saya persilakan untuk taruh pertanyaannya di kolom Q&A ada di bawah, nanti saya naikin untuk saya bacain pertanyaan dari teman-teman, dan nanti Mas Steven juga akan menjawab tentunya ya. Buat teman-teman juga Yap. jangan lupa ada Rp300.000 post screenshot stock pic di aplikasi Cuans kamu. Terus juga post screenshot Instagram live ini, mention ke @joincuans dan juga @mentorbaik. Ada Rp300.000 begitu ya untuk kamu yang nanti beruntung gitu ya. Oke. Nah, kita baca kembali lagi. Ini saya kasih next satu pertanyaan dulu ya sebelum ini terlewat gitu ya, Mas. Ya. Ini soalnya di kolom komentar. Padahal saya nyuruhnya taruhnya di kolom Q&A gitu ya. Oke, ini Mas Steven, BlackRock katanya mau rebalance ETF 10 bio dari tech company ke energy company. Kira-kira coal stock Indonesia kebagian jatah nggak sih? Nah, masih menarik nggak sih sebenarnya untuk industri coal di Indonesia, utamanya mungkin yang baru-baru ini mencetak laba begitu besar-besar sehingga bagi-bagi dividen banyak banget nih. Iya, iya, iya. Jadi BlackRock ya. Mm-hmm. Kalau saya sih nggak terlalu, kalau saya pribadi ya, saya nggak terlalu ngikutin berita dan segala macem. Maksudnya ngikutin geraknya Big Fund, apalagi sebesar BlackRock ya. Karena kenapa? Tahun 2021 awal tuh saya ingat banget, berita tuh banyak yang sekelas Bloomberg bahkan. Mereka nulis berita bahwa BlackRock tuh cabut dari fossil fuel, dari energi kotor. Pokoknya mereka nggak ada interest lagi lah sama fossil, karena ya kewajiban itu tadi ESG, terbentur sama ESG tadi. Tapi ternyata ada lagi berita, aduh saya harusnya ada sih tulisan itu di forum. Ternyata BlackRock tuh masih invest banyak juga di fossil fuel. Jadi media tuh hanya melebih-lebihkan aja ternyata gitu loh. Nah, kalau ditanya BlackRock masuk mana di Indonesia, jujur saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat yang menarik, apa ya, kita bisa ngeliat lah dari trade balance. Di bulan April, trade balance kita tertinggi sepanjang sejarah. Betul lah Mas ya? Kalau nggak salah ya. Ya, tertinggi sepanjang... Hah? Iya. Tertinggi sepanjang sejarah, dan itu mayoritas disumbang oleh sektor komoditi, coal, CPO, pertama coal sih, karena kita eksportir. Kalau oil kan kita masih net importir ya, gitu. Jadi kalau yang dibilang menarik, banyak banget yang menarik. PI-nya masih murah-murah, cuma apa ya? Kita nggak tahu kalau kita ngikutin tren, appetite-nya Big Fund tuh kemana. Saya nggak tahu lah, dan nggak bisa paham juga, nggak mau debak-debak juga gitu. Tapi kalau saran saya kan sebagai investor ya, sebagai value investor, jadi kalau saya itu selalu nyari yang balance sheet-nya kuat gitu loh. Yang kalau penurunan ASP pun mereka nggak masalah gitu loh. Bottom line-nya aman gitu. Kalau buat teman-teman sih yang baru nih misalnya mau nyari sektor komoditas gitu ya. Kalau sekarang sih sebenarnya udah cukup tinggi gitu ya. Cuma nggak menutup kemungkinan masih akan naik gitu. Cuma kan kita nggak tahu. Kalau saya sih, menurut saya untuk beli saham cyclical adalah saat terbaik adalah saat dia ada di saat terburuk gitu loh. Menurut saya. Ya, jadi kalau saat-saat terbaik kayak gini udah naik banyak sampai call $300, oil udah $100. Itu kalau kasih rekomendasi agak ngeri-ngeri ya Mas. Jadinya ya paling sih ya itu, paling apa namanya? Cari yang balance sheet-nya sehat gitu. Kalau trading ya trading plan-nya lah disiapin lah ya, ngikutin ininya trennya gitu. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya jangan taruh di kolom komentar, taruhnya kolom Q&A guys ya, supaya itu bisa dibaca sama yang lain gitu ya. Nanti saya naikin kalau dari kolom Q&A. Kalau dari kolom komentar nanti takutnya ketutup nih, kelewat gitu ya. Dan kita akhirnya nggak menjawab pertanyaan teman-teman. Itu ada kolom yang tanda tanya tuh di bawah, boleh tuh. Oke, kalau buat Mas Steven sendiri nih, favorit sektornya di fuel fosil itu yang mana nih kalau boleh tahu nih ya? Kenapa juga hari ini? Siap. Kalau saya dari 2020 all in di coal. Coal. All in di coal ya, 2020. Jadi
Amin Mas, amin amin. Oke. Dari 20 saya all in di call karena waktu itu saya ngelihat peluang ini, jadi saya kan apa ya, pertama kali masuk di dunia saham tuh saya banyak dengar cerita-cerita eh, investor-investor senior tuh banyak cuan gede di komoditas. Jadi di cyclical company gitu. Jadi saya cari tahu apa sih sebenarnya yang men-trigger mereka kok bisa bisa multi bagger ya. Bisa cuannya Hmm. banyak banget, ribuan persen gitu, ratusan persen, ribuan persen. Eh, dan saya temukan itu saat 2020. Saya temukan itu di call. Jadi waktu itu call sempat jatuh ke $50 kan. Nah, di saat itulah apa namanya? Saya insting, bukan insting sih, maksudnya quotes-quotes yang biasa tuh kalau apa namanya? When there is a blood in the street lah kita harus belilah apalah. Nah, disitulah saya beli. Karena menurut saya saat-saat terbaik untuk beli cyclical company justru adalah di saat-saat terbawah gitu loh, saat-saat terburuknya mereka gitu. Jadi dan satu hal, Indonesia itu salah satu eksportir coal terbesar di dunia gitu. Jadi kita kalau kalau musimnya udah jalan nih, kenceng banget. Ya kita bisa lihat lah apa uh, laporan keuangan ITMG, PTBA, Benar. Indika yang udah keluar ya Q1 itu kayak apa kan, ngeri banget kan, net income-nya naik berapa ribu persen, revenue-nya naik berapa naik puluhan persen gitu. Sedangkan COGS-nya paling nambah dikit. Jadi menurut saya sih kalau fossil fuel masih coal di Indonesia ya gitu. Tapi ini bukan pom pom ya teman-teman ya, bukan, nggak ada keinginan untuk pom pom ya. Oke, kalau misalnya kita kerucutin gitu ya dari pernyataan Mas Stephen nih, sukanya coal, sektornya coal. Ada nggak sih bocoran mungkin buat teman-teman nih yang lagi nonton Instagram live ini yang murah dan mungkin wah oke juga nih buat ya karena kan kita nggak tahu nih ketidakpastian sampai kapan nih melanda kan ya dan juga harga coal. Ya, ada yang bilang sampai akhir tahun sektor komoditi utamanya batubara masih cukup menarik nih. Nah, kalau emitennya nih dalam negeri ini sekali lagi ya disclaimer on nih guys ya. Jadi nggak langsung Anda haka dari Senin nanti. Jadi cuma mau dapat gambaran nih yang masih cukup murah mungkin untuk diperhatikan. Garis bawah ya, diperhatikan. Oke, apa nih Mas? Aduh banyak sih rata-rata, maksudnya kita murahnya dari mana ya? Kalau kalau ngeliat dari PI semuanya murah sih ya. PI-nya rata-rata 5 ke bawah gitu. Cuma uh, kalau saya sih kalau misalnya disuruh pilih gitu ya, disuruh ngomong gitu ya. Ini disclaimer on ya sekali lagi ya. Disclaimer on. Disclaimer on. Oke. Disclaimer on loh. Ya. Kak, On. nggak ada. Sama sekali nggak ada nih. Ya, kalau saya sih masih masih believe lah sama PTBA, sama ITMG gitu. PTBA sama ITMG karena mereka udah pasti kasih dividen gede banget. Apalagi ITMG ya. ITMG tahun ini 2 kali pasti kan. Dan secara historical dia bisa kasih dividen payout ratio itu 70% mungkin ya. Jadi kalau EPS-nya tahun ini nggak tahu sih bisa berapa nggak tahu ya, cuma kemungkinan sih gede banget ya. Ya kalian hitung aja. Dari dividen aja mungkin udah bisa profit banyak gitu loh. PTBA juga sama, kemarin 100% kan dividen payout ratio. Ya. Apalagi secara bisnis sebenarnya PTBA memang kan semua hasil produksinya rata-rata ya diimpor gitu kan, diekspor gitu sorry. Nah berarti ya kemungkinan besar juga itu akan terus mendorong pendapatan PTBA. Padahal ya dari tahun lalu itu saya udah bahas di PTBA di Instagram masih ngeh aja. Padahal ini PTBA Tuan banyak dong. Tuan banyak dong.